Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 jurusan kuliah IPA IPS makin dibutuhkan di era 4.0. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. 5 jurusan kuliah IPA IPS makin dibutuhkan di era 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan masa yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber. Salah satu teknologi di era revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Sejumlah perusahaan dan lini industri besar kini tengah menggunakan ilmu data untuk melakukan beberapa tugas yang membutuhkan analitik kuat dan juga prediksi untuk mengembangkan inovasi. Guna meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0, mahasiswa diharapkan untuk lebih proaktif belajar dan mendalami terkait ilmu data. Hal ini, sejalan dengan semakin bertambahnya beberapa program jurusan perkuliahan di Indonesia yang menghubungkan mata kuliah dengan kompetensi data-driven. Belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mengatakan ada 3 bidang matematika yang wajib dikuasai oleh para siswa. Ketiganya adalah statistik, peluang probabilitas dan data. Menurut Nadiem, ketiga bidang yang dipelajari dalam matematika tersebut akan membantu siswa dalam menghadapi masa depan, apapun profesi yang dijalaninya. Berikut jurusan yang lulusannya paling diincar di era 4.0, dilansir dari Dekleb Universitas Multimedia Nusantara. 1. Teknik Informatika. Jurusan kekinian yang satu ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan analisis matematis dan ilmu komputer untuk bisa melakukan perancangan, menguji, mengembangkan dan juga mengevaluasi sebuah sistem operasi. Peminat jurusan teknik informatika pun semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya permintaan perusahaan yang membutuhkan SDM yang bisa mengolah data. Menggunakan bahasa pemrograman agar membantu membuat sebuah logika dengan kuat dan sistematis. Misalnya, saat ini sudah ada mobil yang dapat beroperasi sendiri tanpa harus ada pengemudi atau munculnya teknologi smart home yang mempermudah kehidupan manusia. Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan pada ilmu dari informatika. 2. Sistem informasi. Hampir sama dengan jurusan teknik informatika, namun yang membedakannya adalah dalam jurusan sistem informasi mahasiswa akan dilatih untuk mengembangkan berbagai program dan dikaitkannya dengan dunia bisnis. Sederhananya, sistem informasi akan terfokus pada pengolahan informasi secara efektif dan sistematis dalam suatu proses bisnis. Jika kamu memiliki minta berkarir sebagai web developer atau data engineer, jurusan ini sangatlah cocok. Di jurusan kamu akan belajar merancang sebuah sistem berbasis data, kemudian menciptakan infrastruktur, mengembangkan sebuah tools, hingga kamu mengaplikasikan ilmu-ilmunya untuk membuat sebuah smart system. 3. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual sangatlah penting di era digitalisasi ini, karena visual komunikasi sangatlah membantu dalam memberikan sebuah sudut pandang yang baru dan bisa mentransformasikan data tersebut menjadi sebuah data yang berguna dan dimengerti. Sebagai alumni desain komunikasi visual, kamu sangat mungkin bekerja di bidang data science. Misalnya, membuat sebuah desain dashboard atau framework untuk mengomunikasikan data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Dalam mata kuliah DKV juga akan mempelajari pentingnya warna dan kebisingan visual agar nyaman dilihat, sehingga posisi sebagai desain grafis menjadi pemecah masalah interdisipliner yang menggabungkan keterampilan visual, pengetahuan, komunikasi, teknologi dan juga bisnis sekaligus. 4.
Ilmu komunikasi. Memasuki era data-driven, tidak hanya dibutuhkan kemampuan mengambil keputusan atas dasar data saja, melainkan juga dapat membaca data dengan menganalisa data agar tidak sembarang menentukan sebuah keputusan berdasarkan data yang ada. Komunikasi menjadi salah satu skill yang sangat penting di era data-driven. Komunikasi bahkan menjadi sebuah tools yang wajib dimiliki di era digital ini. Misalnya, pada pertengahan pandemi pemerintah melakukan komunikasi tidak hanya melalui visualisasi data saja melainkan juga dan storytelling tentang informasi seputar COVID-19. 5. Matematika. Pada dasarnya jurusan matematika merupakan sebuah jurusan yang sifatnya umum, karena di dalam pembelajarannya terdiri atas beberapa mata kuliah yang dapat diambil, seperti kalkulus, linear algebra, computer science, dan statistik. Dengan keberagamannya tersebut, sebagai lulusan jurusan matematika kamu akan lebih fleksibel mencari peluang kerja di industri. Jika kamu berminat untuk merajut karir sebagai researcher, bisnis analis, data scientist, market researcher, maka kompetensi statistik menjadi penting dan dibutuhkan oleh industri di berbagai sektor. Dengan begitu, lulusan jurusan matematika berpeluang besar mendapatkan pekerjaan di berbagai sektor. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam merdeka belajar, salam belajar di mana saja. Wassalam.